Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lapar Podcast, live asik menambah amal Ramadan. Oke, kembali lagi dengan saya Farisal sebagai host dan Ustadz kita Hendra Ubay. Kali ini kita akan membahas tentang buka puasa. Jadi untuk pemirsa Lapar ini wajib disimak karena memang buka puasa ini sesuatu yang memang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang berpuasa ya Ustadz ya. Oke Ustadz, jadi ini saya ingin membantu menyampaikan keluh kesah dari pemirsa Lapar karena memang semua orang berpuasa ini pengen itu makan semua Ustadz. Jadi orang-orang puasa ini, wah aku nanti mau beli takjil, aku mau beli ini, sampai akhirnya perutnya kenyang Ustadz. Nah ini kepingin tahu tentang penjelasan tentang ini Ustadz. Jadi kenapa orang itu seperti itu dan yang membedakan adalah kenapa Rasulullah ini hanya buka menggunakan air dan kurma. Oke, fenomena yang menarik sekali. Ya. Makanya ini semuanya ditunjang data. Di bulan Ramadan lebih banyak yang jualan apa enggak? Oke, Ustadz. Lebih banyak. Lebih banyak. Ramadan itu kan seharusnya makannya lebih sedikit. Benar. Tapi kenapa harga telur naik? Nah. Iwak pitik naik. Daging semuanya Daging naik. naik ya Iya. Ustadz. Gaji nggak naik. Gaji nggak naik, tetap Katanya aja. mereka. Katanya mereka. Katanya mereka. Gitu. Jadi apa yang bermasalah di sini? Sekali lagi, yang pertama adalah salah satu tugasnya setan adalah membuat seseorang itu indah ketika memandang makanan. Jadi makanan terlihat lezat Ustadz ya. Terlihat lezat, terlihat indah. Sebagaimana terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Yahya alaihissalam pernah bertanya kepada iblis, "Iblis, apakah engkau pernah berhasil menggodaku?" Dan iblis mengatakan tidak pernah kecuali satu hal. Aku buat engkau suka ketika melihat makanan. Dalam kondisi berpuasa itu? Tidak. Oh tidak. Tapi Baik, setidaknya dari situ kita paham bahwa salah satu tugasnya setan begitu. Oh. Kalau lihat makanan, ya Allah, kayak ketemu dulur lama nggak ketemu. Kayak kepilas disapa gitu ya. Nggak hanya nyapa, langsung disampluk, disantap. Nah, begitu. Nah sehingga itulah kenapa, karena ada hubungannya dengan syaitan ketika kita mau makan, makanya disunahkan di situ membaca basmalah. Bismillah dulu. Iya, bismillah. Kalau kita makan membaca bismillah, maka setan tidak akan nimbrung di situ. Baik. Menggunakan tangan kanan dan kemudian kita beradab dalam makan. Tapi ini aneh. Tidak hanya bismillah, sudah baca ayat kursi tapi kok sik telap-telap. Iya. Tapi kok masih nambah terus misalkan. Iya. Yang salah bukan puasanya, yang salah bukan makanannya, juga bukan ayat yang dia baca. Tapi betapa seseorang ini telah membiasakan diri rakus selama 11 bulan. Begitu permasalahannya di sana. Jadi ketika ditahan sedikit langsung ini Ustadz ya. Iya, padahal kita akan selalu selamat kalau mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi ketika beliau membatalkan puasa, bisa nggak sih beliau pakai menu kambing, roti gandum dengan kuliner-kuliner Arab waktu itu? Ya. Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi yang beliau pilih kurma. Terutama yang pertama jadi pilihannya beliau adalah rutop. Rutop. Tahu rutop? Kurma juga ya Ustadz ya? Iya kurma. Iya, kalau kurma yang di atas ya? itu rooftop. Oh. Baik. Rutop. Rutop. Rutop itu kurma mengkal. Manisnya nggak terlalu manis gitu. Kayak siapa ya sebentar? Jangan kayak saya Ustadz. Lah, kalau nggak ada rutop, beliau menggunakan tamarat, beberapa kurma. Kalau nggak ada asabil ma', beliau dengan air putih. Kalau kita sarikan bahwa ketika seorang membatalkan puasa, yang dibutuhkan itu adalah energi siap pakai dari manisnya kurma itu. Oke, dan air. Kita butuh air, kita butuh mineral. Benar. Begitu. Seandainya seseorang langsung makan, Allahu Akbar, empok,
Tatarndok, rawon, nowar. nowar. Nggak boleh perang. Boleh. Oh, perang. Iya, jangan perang. Nowar. Nowar. Lecep. Lecep. Atau apapun itu. Dosa kah? Enggak. Enggak dosa. Tapi ketika dia sholat, apakah dia menggunakan energi dari pecel itu? Enggak. Apakah dia menggunakan energi dari rawon? Enggak. Karena itu butuh pemecahan. Ayo, ini biologi SMP. Ya, benar. Butuh pemecahan untuk jadi energi. Tapi kalau makan kurma dan air, itu energi siap pakai. Langsung jadi glukagon di liver. Langsung siap pakai. Sehingga kita sholatnya, Masya Allah, dalam kondisi bertenaga. Sedangkan seseorang yang dia kalap, istilahnya ini. Berot apa kalap? Yaitu dalam makan. Iya. Maka dia tidak akan paham apa yang dia butuhkan tadi itu. Begitu. Istilahnya dia bisa dibilang berlebihan Ustadz ya? Berlebihan. Dan tidak sekedar berlebihan. Begini sekarang. Weci sak tugel. Apakah berlebihan? Tidak. Tapi tidak dibutuhkan. Waktu membatalkan puasa. Benar. Karena apakah kita sholat Allahu Akbar menggunakan energi dari weci itu? Tidak mungkin. Karena pemecahannya butuh beberapa jam. Oke, siap. Tapi kalau kurma langsung tepat pada tujuan Ustadz tepat ya? pada tujuan. Oke, karena siap. terus wecinya di mana nanti? Setelah sholat. Setelah sholat. Baik. Makanya di masjid itu kalau ada weci sama kurma tahu berontak cakwe yang kalah siapa? Yang kalah air putihnya. Air putih sama tadi ada kurma, cakwe. Kurmanya. Kurma kalah. Pasti kalah. Nah, sekarang kita menangkan kurma. Walaupun seneng weci. Walaupun senang tahu berontak Ustadz ya? Iya, kurma diambil dulu nanti wecinya didim. Nah, you know the meaning the dim? Tahu. Kok mari-mari Pak? Entek nono. Iya. Nah, kalau misalkan takut diambil orang, kurma diambil, weci diambil. Begitu. Ya, dibungkuslah pakai apa? Pakai tisu Ustadz ya? Ya, sholat dimasukkan ya. Ya, pokoknya apapun itu, bagaimanapun caranya kita bisa mengamalkan sunnah. Baik. Insya Allah selamat. Dan kita itu loh, kalau melihat makanan kan koyo iyo. Tapi sebenarnya kita minum air putih, kurma cukup. Kalau mau tambahan buah ada semangka. Itu butuh memang kita butuh mineral gitu. Butuh mineral. Nah, mineral sudah oke, energi oke, sukrosa dari buah oke, baru nanti nggiling, pecel, lalapan setelah maghrib itu energinya sudah ada. Benar. Sehingga tidak terjadi yang namanya taraweh tapi Gelegeen. Iya, kan tidak lucu nanti rukuk taraweh Allahu Akbar gelegeen mutajajak. Mutajajak. Kepenuhan Ustadz ya. Kepenuhan benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini buat pemirsa lapar bisa sangat diambil ilmunya karena memang ini nggak munafik ya. Saya juga kemarin seperti itu dan mungkin pemirsa lapar juga seperti itu, banyak yang seperti itu ya Ustadz. Kayaknya ya. gitu saya lihat. Jadi mulai sekarang kita membiasakan kurma ini dimenangkan Ustadz ya. Dimenangkan ketika yang buka. dimenangkan. Benar, karena memang energi yang dibutuhkan untuk sholat ini hanya dari buah kurma cukup dari buah kurma aja Ustadz ya. Dan air putih ya. Dan air putih. Oke, mungkin dari pemirsa lapar ini kemarin makannya berlebihan, mungkin energinya masih belum dibutuhkan untuk sholat maghrib Ustadz ya. Jadi mungkin mencerna energi dari makanan-makanan barat ini terlalu lama Ustadz ya. Terlalu lama. Jadi mungkin waktu itu akhirnya buat rukuk agak kesulitan, mungkin gitu ya. Buat sujud akhirnya kayak gitu. Jadi mulai sekarang dibiasakan untuk pemirsa lapar berbuka puasanya dengan kurma dan air putih Ustadz ya. Insya Allah. Oke, terima kasih Ustadz Indra Ubay. Semoga ilmunya kita bermanfaat. Oke, pemirsa lapar, sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa saksikan Lapar Podcast setiap hari jam 5 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.